Ternyata Israel sedang dilanda ketakutan ancaman perang Turki. Makanya hati-hati. Satu persatu negara-negara Muslim di dunia mulai luluh dan memilih berdamai dengan Israel. Sebelumnya, Uni Emirat Arab menjadi negara Muslim ketiga di dunia yang menormalkan hubungan dengan bangsa Yahudi itu setelah sebelumnya dilakukan Mesir dan Yordania puluhan tahun silam. Perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel cukup mengejutkan, terutama saat ini memang Israel menjadi musuh bersama negara-negara Arab, yaitu Teluk juga karena penjajahan terhadap bangsa Palestina. Apalagi baru-baru ini Maroko juga ikut menormalisasi hubungannya dengan Israel. Lalu negara Muslim mana lagi yang mampu menandingi kekuatan Israel? Dalam beberapa waktu ini hanya Iran seorang diri yang terlihat punya nyali untuk melawan Israel. Iran melakukan perlawanan terhadap Israel dan dengan dalih ingin merebut kembali kota suci Yerusalem dan memerdekakan Palestina. Namun perjuangan Iran mulai memudar seiring dengan terhabisinya Jenderal Besar Iran dalam operasi yang dilakukan militer Amerika didukung Badan Intelijen Israel. Memang Iran masih memiliki semangat juang untuk menggempur Israel. Terbukti mereka telah memperkuat persenjataannya dengan berbagai rudal-rudal. Iran juga telah menguatkan sistem pertahanan dan juga intelijennya dengan mengorbitkan satelit mata-mata. Israel juga seolah terhenyak melihat kemajuan kekuatan persenjataan militer Iran di tengah embargo senjata yang masih menjerat. Apalagi Iran diisukan telah memiliki rudal nuklir yang dapat menghancurkan Israel dalam sekejap saja. Tapi apakah benar Iran menjadi negara yang saat ini menjadi musuh terberat bagi Israel? Ternyata jawabannya tidak. Sebab dalam laporan eksklusif yang diterbitkan salah satu media terbesar di Inggris, The Times, dikutip Viva Militer, Yossi Cohen menyebut bahwa kekuatan Iran kian melemah. Cohen menuturkan negara Muslim yang paling membuat takut dan menjadi ancaman terbesar bagi Israel saat ini ternyata adalah Turki. Ketakutan Israel pada Turki cukup berdasar. Penasihat keamanan Yunani, Laksamana Alexandros Diakopoulos, melalui surat kabar Kathimerini, mengungkap semua alasan di balik ketakutan Israel pada Turki tersebut. Menurutnya, ancaman terbesar yang dihadapi Israel saat ini ialah terkait penolakan Turki atas proyek besar pipa yang menghubungkan antara Israel, Yunani, dan Siprus. Pipa gas itu merupakan jalur utama suplai endapan gas lepas pantai benua ataupun baru yang ada di Mediterania Timur menuju benua Eropa. Israel, Yunani, dan Siprus telah menyepakati proyek besar itu pada Januari 2020 dan nilainya mencapai 6 miliar euro. Jika Turki tetap ngotot, maka kemungkinan terburuk akan berakhir dengan peperangan melawan Israel. Yang terpenting adalah kekuatan militer Turki telah jauh dibandingkan Israel. Faktanya, berdasarkan data kekuatan militer dunia per tahun 2020 yang dirilis Global Firepower, Turki saat ini merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat ke-11 dunia, sedangkan Israel hanya berada di ranking 18. Dan armada perang yang dimiliki Turki jauh lebih banyak dan canggih ketimbang Israel. Dan jika Turki mau, dia bisa menggempur Israel sampai bangkrut. Sementara itu, tegas, Erdogan pastikan seluruh umat Islam tak akan menyerah hingga Israel kalah. Para menteri Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan yang mereka sebut umat Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina.
Janji itu salah satunya disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya seperti dikutip Yerusalem Post. Komentar Erbas muncul ketika para sarjana agama dan tokoh-tokoh kuat Turki yang dekat dengan kepemimpinan dan partai terkemuka negara itu ramai berdiskusi di forum online para cendekiawan Palestina. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan juga nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Pandangannya menggemakan pandangan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang mengatakan pada pertemuan Komite Eksekutif 10 Juni lalu bahwa Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ataupun ibu kotanya. Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkatkan juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno, sebelumnya gereja di Istanbul menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Sebelumnya, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika Serikat dan juga Israel.